Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Ma'ani, NIM 2020-20159 dari kelas I, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi seorang guru. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pokok-pokok hukum tata negara. A. Pengertian. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. B. Bentuk negara. Bentuk negara Indonesia. Menurut Konstitusi Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini dicerna dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, dari pasal tersebut sudah tercermin bentuk negara Indonesia dalam arti bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terinci sesuai dengan pemberian pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Bentuk negara kesatuan Indonesia akan melahirkan strategi dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan dari negara sebagaimana diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. C. Bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya oleh dan dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. D. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial ini secara prinsipil menitik beratkan pada pemisahan kekuasaan yang berimbang. Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen, DPR. Sebaliknya, presiden atau eksekutif pun tidak harus berhenti walaupun telah kehilangan dukungan dari mayoritas suara di parlemen atau DPR. Dengan kata lain, parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden. Presiden memiliki otoritas yuridis yang kuat. Presiden memiliki kewenangan dalam memberlakukan keadaan darurat seperti memberlakukan darurat sipil hingga memberlakukan darurat militer dengan sepengetahuan parlemen. Di samping sebagai kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet. Dalam perkembangannya, sistem presidensial negara kita mengalami suatu perkembangan yang sangat signifikan dengan lahirnya lembaga-lembaga kenegaraan yang baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. E. Organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara memiliki dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi 3, yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang,
kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat, diantaranya sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.